Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya cintai dan yang saya banggakan, untuk pertemuan yang pertama pada pelajaran IPA pada tahun ajaran baru tahun 2021-22, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Ini adalah judul yang pertama atau bab yang pertama untuk materi kelas 7 semester pertama. Mari kita bahas pertama, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya. Apa itu IPA? IPA adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada di sekitar kita. Terus apa saja yang ada di sekitar kita? Pasti banyak sekali. Ada yang mungkin berupa benda hidup, ada yang berupa makhluk hidup, seperti kuda, ayam, sapi, tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Dan ini semua adalah termasuk yang ada di sekitar kita. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau benda tak hidup, seperti air, tanah, batu, kayu, dan masih banyak lagi yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, objek IPA itu ada dua, yaitu objek biotik. Yang pertama, objek yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ini juga jenisnya banyak sekali. Hewan juga banyak macamnya, tumbuhan juga banyak macamnya. Yang kedua adalah objek abiotik, yaitu objek yang terdiri dari benda tak hidup seperti tanah, air, batu, udara, air, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yaitu ada 3 langkah dalam objek IPA atau ada 3 langkah penyelidikan dalam objek IPA. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua adalah inferensi, yang ketiga adalah komunikasi. Mari kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, yang pertama adalah pengamatan, yaitu proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Contoh, seorang mengamati hewan atau tumbuhan dengan indera mata. Contoh, ketika seorang mengamati hewan tumbuhan, misalkan ada orang mengamati sapi, atau orang mengamati tumbuhan atau yang lain. Ini adalah contoh. Itu adalah proses atau penyelidikan dengan tahapan yang pertama, yaitu pengamatan. Yang kedua adalah inferensi, yaitu proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Jadi setelah kita mengamati sesuatu benda, pasti kita akan timbul menjelaskan apa hasil yang sudah kita amati tadi. Contoh, setelah kita mengamati hewan, seperti contoh tadi adalah sapi, kita akan tahu ciri-cirinya. Misalnya, sapi kakinya 4, berwarna coklat atau hitam, pemakan tumbuhan atau rumput, dan lain sebagainya. Terus yang nomor 3, yaitu komunikasi. Dari hasil pengamatan, inferensi, selanjutnya adalah komunikasi, yaitu hasil pengamatan bisa dikomunikasikan dalam bentuk tabel, diagram, bagan, atau yang lain, atau grafik. Ini bisa berbentuk diagram, bisa berbentuk lingkaran, ada lagi bisa berbentuk tabel atau bagan yang lain, agar bisa lebih mudah untuk dijelaskan atau bisa untuk lebih mudah. Nah,
Demikian adalah materi untuk pertemuan pertama untuk kelas 7 dan ini adalah evaluasi tugas dikerjakan. Sebutkan 5 makhluk hidup di sekitarmu. Jadi apa saja yang ada di sekitarmu yang berupa makhluk hidup. Yang kedua adalah sebutkan 5 makhluk atau benda tak hidup. Ini juga banyak sekali. Ya, terima kasih. Semua belajar, semoga bermanfaat dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.